adik-adik, apa kabar anak-anak teacher? Semoga semuanya di rumah sehat-sehat selalu. Nah anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar di hari Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020. Nah, tema kita masih sama, yaitu tema binatang. Tapi subtemanya sudah berbeda. Sekarang binatang bersayap. Nah, hari ini kita belajar nyamuk. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya nyamuk. Anak-anak perhatikan ke depan. Nyamuk adalah binatang bersayap dan bisa terbang. Nah, nyamuk adalah binatang yang bisa membawa penyakit seperti demam berdarah. Nah, anak-anak kalau nggak mau kena demam berdarah, berarti kita harus rajin-rajin membersihkan rumah, menyapu halaman, biar nyamuknya nggak bersarang di rumah. Nah, nanti anak belajar lagi ya. Nyamuk adalah binatang yang bersayap dan terbang, tapi binatang yang ditakuti karena bisa mengakibatkan dan membawa penyakit untuk kita semua. Jadi kita harus hati-hati, tetap jaga kebersihan. Oke, selamat belajar di rumah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan di buku, Teacher Rizda mau ajak anak bernyanyi. Banyak nyamuk di rumahku. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, lalat-lalat nakal, sukanya menggoda aku. Nyamuk-nyamuk nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor dada. Nyamuknya nakal, dada. Lalatnya nakal, dada. Nyamuknya nakal, dada. Lalatnya nakal. Oke anak-anak, nanti anak-anak boleh nyanyi ya di rumah ya untuk teacher. Selanjutnya anak-anak, kita masuk pada kegiatan pertama. Anak-anak ambil bukunya halaman 25. Anak-anak perhatikan ke depan. Di depan sudah ada gambar ya. Di situ kita mengenal suku kata akhir. Nah, anak-anak perhatikan, sudah ada gambar lingkaran yang paling besar itu adalah gambar sapi. Nah, sapi itu adalah suku kata akhirnya pi yang ada tulisan berwarna merah. Nah, di bawahnya sudah ada gambar lain, gambar-gambar yang lain. Anak-anak perhatikan, sudah ada gambar topi. Kemudian ada palu, ada pita. Kemudian ada gambar payung. Ada gambar api. Selanjutnya ada gambar pintu. Yang di bawah ada gambar pisang. Kemudian ada gambar kopi dan yang terakhir adalah palu. Nah, anak-anak, tugas kamu di sini adalah menebalkan lingkaran yang bergaris putus-putus yang di dalam gambarnya berakhiran pi. Jadi anak-anak perhatikan, yang berakhiran V itu ada tulisannya berwarna merah semua, tapi anak-anak harus mencari yang berakhiran P. Contoh ya, Teacher Rizda kasih contoh satu. Topi. Topi adalah kata yang berakhiran P. Jadi anak-anak tebalkan garis putus-putus lingkarannya. Nah, selanjutnya nanti anak-anak perhatikan dengan pelan-pelan. Palu,
payung, dan yang lain-lainnya yang berakhiran pi. Anak-anak tebalkan lingkarannya. Oke anak-anak, selamat belajar di rumah. Nah, selanjutnya kita masuk pada tugas yang kedua, yaitu anak-anak buka kembali bukunya tema binatang halaman 28. Anak-anak perhatikan ke depan. Di sini kita belajar mengenal bilangan dan membilang jumlah benda. Anak-anak lihat di situ sudah ada gambar yang pertama di kotak persegi panjang sudah ada gambar ikan. Yang kedua ada gambar pare. Nah, yang ketiga itu sudah ada gambar kuda laut, dan yang keempat itu sudah ada gambar siput. Sedangkan di sebelah kanannya sudah ada bilangan. Yang pertama bilangan 12, 13, 15 dan 14. Jadi, tugas anak-anak di sini adalah membilang jumlah benda, kemudian menarik garis ke bilangan yang tepat. Teacher Lisda kasih contoh satu. Kita hitung sama-sama ikan. Anak-anak dari rumah, Teacher Lisda dari sekolah. Yuk kita hitung sama-sama yuk ikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi jumlah ikan ada 14. Anak-anak tarik garisnya ke bilangan 14, kemudian tebalkan lingkarannya. Oke anak-anak, selanjutnya anak-anak hitung ya gambar pare, kuda laut, dan siput. Selamat belajar di rumah. Oke anak-anak teacher, sekarang kita masuk pada tugas yang ketiga. Anak-anak ambil bukunya, buka halaman 19. Nah, di situ kita mau melipat ya, melipat sayap capung ya. Nanti kita buat dulu sayapnya kiri dan kanan, kemudian nanti anak-anak tempel di gambar capung. Nah, anak-anak ambil kertas origaminya. Oke. Kemudian kita lipat ya, seperti ini kita lipat hanya kecil-kecil saja bentuk persegi panjang. Kita lipat atas, kita lipat pokoknya depan belakang depan belakang. Nah, seperti ini ya. Tadi kan seperti ini, sekarang kita lipat lagi ke belakang. Sudah lipat ke belakang, lipat lagi ke depannya. Oke, lipat lagi ke belakang, ke depan. Kita tekan ya. Kemudian lipat lagi ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Oke. Nah, sudah habis terbentuk, sudah seperti ini. Kemudian kita bagi dua. Kita bagi sama rata. Kita lipat. Oke. Nah, nanti ini kan kita sudah ada lipatan tengahnya. Kita kasih lem kiri kanan. Nah, lemnya ambil dulu lemnya. Kita kasih lemnya. Kita kasih lem nih seperti ini. Kita tempel. Oke, sudah jadi satu sayap. Nah, sekarang kita buat sayapnya dua ya. Anak-anak nanti buat sayapnya dua seperti ini. Ya, teacher sudah punya satu lagi. Teacher kasih lemnya. Ya, kita kasih lemnya di sini. Kita lipat lagi. Kita lipat bagi dua. Nah, sekarang Teacher Lisda sudah punya dua sayap. Nah, sekarang kita tempel ke buku. Ya, kita ambil bukunya. Nih. Nah, kemudian kita tempel di bagian kiri dan di bagian kanan. Seperti ini.
Jadi nanti sayapnya ada 2. Anak-anak tempel kembali pakai lem ya. Anak-anak tempel kembali pakai lem. Oke. Nanti anak-anak melipatnya pelan-pelan dan ditempel dengan pelan-pelan. Jangan lupa tulis melipat sayap capung. Dan jangan lupa tulis tanggalnya. Oke, selamat belajar dan selamat mencoba di rumah. Oke, anak-anak teacher, kegiatan kita udah selesai. Nah, teacher Rizda mau review kembali. Tadi anak-anak sudah belajar membilang jumlah benda dan menarik garis kebilangan yang tepat. Kemudian kami juga sudah belajar melingkari suku kata akhir pi. Jadi anak-anak harus sudah mengenal ya suku kata. Meskipun kita belum membaca, tapi anak-anak sudah harus tahu suku kata pi ya. Kemudian tadi kita sudah melipat bentuk sayap pelan-pelan dan sabar, pasti hasilnya bagus. Oke anak-anak, selamat belajar di rumah dan selamat beraktivitas kembali. See you tomorrow.